Konnichiwa minasan. How are you today? Di sini gua udah membuatkan 10 list-listan anime di mana anime-anime ini keren ya. Di sini MC utamanya membangkitkan kekuatan gelapnya. Wow, bisa dibilang Awakening the Darkness. Bisa dibilang MC-nya ini pertama nggak overpower, terus kemudian dia belajar untuk mencari ilmu tersebut dan tiba-tiba aja itu ilmunya atau kekuatannya langsung membangkitkan diri secara tiba-tiba. Biasanya kalau kekuatannya Awakening kayak gini kan dia pasti mengamuk atau belum bisa mengontrol kekuatannya. Sebelum kita membahas 10 list-listan anime ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notif-notif video-video selanjutnya. Yuk langsung saja disimak, inilah 10 anime di mana MC membangkitkan kekuatan gelapnya. Devil Survivor 2 The Animation bercerita tentang 7 hari peradilan manusia. Kuze Hibiki, ia hanyalah seorang anak mahasiswa biasa, namun tiba-tiba kini ia memiliki kekuatan yang dapat menyelamatkan umat manusia dari kepunahannya. Bermula saat Daichi yang saat itu memperkenalkan sebuah situs video yang aneh bernama Naisha kepada Hibiki. Yang membuat situs itu aneh karena di sana terdapat video yang dapat menampilkan kematian. Saat itu mereka mendapatkan notification kalau mereka akan mengalami kecelakaan. Saat semuanya gelap gulita, Hibiki dan Daichi mendapatkan sebuah pertanyaan, tentukan pilihanmu hidup atau mati, dan mereka berdua pun memilih untuk hidup. Nabari no Ou. Anime ini bercerita tentang Rokujo Miharo, orang yang pendiam dan apatis namun jahil. Kehidupan miliknya hancur ketika dia mengetahui bahwa ada Hijutsu di dalam tubuhnya yang bernama Shinra Bansho. Hijutsu ini sendiri adalah teknik rahasia ninja terkuat yang pernah ada. Teman sekelasnya yang bernama Aizawa Koichi dan gurunya Kumohira Tobari Durandal mengajak dia untuk bergabung dalam asosiasi mereka yaitu Klub Ninja. Karena kekuatan besar miliknya, dia pun diincar oleh berbagai ninja dari desa-desa lainnya. Deadman Wonderland. Di suatu sekolah, tepatnya saat jam pelajaran sedang berlangsung, tiba-tiba datang seorang pria berbaju merah langsung saja menyerang mereka tanpa alasan yang jelas. Kejadian tersebut membuat semua orang yang berada di dalam kelas tersebut mati, kecuali satu orang yaitu Igarashi Ganta. Bagai sudah jatuh tertimpa tangga, Ganta yang baru saja shock karena tragedi tersebut malah dituduh sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Ia difitnah dengan tuduhan membunuh teman-temannya karena hanya dia sendiri yang masih hidup. Akibat tuduhan tersebut, Ganta dijatuhkan hukuman mati. Sebelum dihukum mati, ia sekarang harus dipenjarakan di sebuah penjara khusus yang bernama Deadman Wonderland. Berbeda dengan penjara seperti biasanya, penjara ini mengumpulkan dana dengan membuat atraksi sirkus yang menggunakan para tahanan sebagai pemainnya. Hakkenden. Anime ini bercerita tentang desa Otsuka, rumah bagi Shino Inuzuka, Sousuke Inukawa, dan Hamaji. Mereka mengalami sebuah serangan virus yang mematikan dan pada akhirnya desa tersebut dilenyapkan untuk selamanya. Ketika mereka tiga hampir mati atau bisa dibilang mereka sekarat, mereka didatangi oleh seorang yang sangat aneh dengan memegang pedang tersebut dan memberikan kepada mereka. 5 tahun setelah kejadian tragis tersebut, pada awalnya mereka hidup baik-baik saja dan penuh dengan kedamaian. Ketika sampai pihak kuil berusaha untuk mengambil kembali pedang Murasame yang di tangan mereka. Densetsu no Yusa no Densetsu. Rainer Lut memiliki kekuatan Alpha Stigma, yaitu kekuatan mata yang dapat menganalisis semua jenis sihir kemudian menggunakannya. Bisa dibilang dia itu bisa mengcopy segala sesuatu dari aspek-aspek sihir orang lain. Mata tersebut dikenal sebagai mata terkutuk karena membawa kehancuran dan keputusasaan kepada orang lain. Dulu Rainer bersekolah di Akademi Penyihir Kekaisaran Kerajaan Roland. Sekolah tersebut bertujuan untuk melatih para penyihir elit untuk menjadi pasukan militer demi keperluan perang. Dan saat yang dinanti yaitu peperangan akhirnya tiba. Kerajaan Roland berperang melawan negara tetangganya yaitu Kerajaan Istanbul yang mengakibatkan scan-scan epic dan pertarungan yang dinanti-nantikan berada di sini. Yuk langsung saja kita saksikan animenya. Trinity Seven.
Bercerita tentang kehidupan normal seorang anak bernama Kasuga Rata yang sekarang tinggal bersama dengan sepupunya Hijiri. Keseharian mereka terasa begitu damai dan normal di kota kecil tempat tinggal mereka. Namun semua itu berubah dikala sekarang Arata melihat matahari hitam di langit dan perubahan yang terjadi pada Hijiri yang biasanya dia kenal. Hijiri pun bersikap aneh. Grimoire yang dimiliki oleh Arata sekarang merupakan peninggalan dari Hijiri yang dibuat untuk menyelamatkan Arata dari kejadian yang telah lalu. Sekarang penyihir Asami Lilith yang ditugaskan oleh Ouritsu Biblia Gakuen mengajak Arata untuk pergi bersekolah tersebut yang bertujuan mengajari Arata untuk mengenal lebih jauh tentang sihir dan membuat Arata menjadi kandidat raja sihir karena suatu alasan. Bungo Stray Dogs. Setelah sekian lama tinggal di panti asuhan, akhirnya Nakajima Atsushi diusir karena orang-orang di sana merasa dirinya hanya sebagai beban. Sejak saat itu, muncul insiden-insiden aneh yang berhubungan dengan harimau putih yang selalu terjadi tepat di sekelilingnya. Saat dirinya sedang berada di tepi sungai, ia melihat seorang pria hendak bunuh diri dan langsung menolongnya. Pria itu bernama Osamu Dazai yang bekerja sebagai detektif supernatural. Dazai mengaku saat ini dirinya sedang menjalankan tugas untuk menyelidiki kasus harimau tersebut. Tak butuh lama, Dazai memberitahukan kepada Atsushi bahwa dirinya lah harimau putih tersebut. Kekuatan tersebut muncul tanpa Atsushi sadari dan kekuatan tersebut berasal dari penderitaan yang Atsushi miliki. Nuraihion no Mago bercerita tentang Riko Nura yang tidak ingin terlibat akan melakukan apapun dengan yokai atau yang biasa disebut siluman, dan dirinya hanya ingin berkehidupan normal. Tapi sayangnya, seperempat dari dirinya adalah yokai dan Nuraihion. Kakeknya bersikeras ingin dia mengambil alih sebagai kepala klan Nura. Dia mampu menjaga rahasia kehidupan supernaturalnya yang bersembunyi dari teman-teman kelasnya, karena dia hanya bisa berubah menjadi yokai di malam hari, yang hanya berdurasi 6 jam dalam sehari. Kyokai no Kanata. Awalnya anime ini bercerita tentang seorang siswa SMA biasa bernama Akihito Kanbara. Mungkin jika dilihat sekilas tidak ada yang menonjol darinya yang seperti kebanyakan siswa biasa, dan ia juga tidak suka untuk mencampuri urusan orang lain. Namun sebenarnya Akihito adalah manusia setelah Youmu yang membuat dia kebal terhadap serangan dan luka serta mempunyai regenerasi yang sangat cepat membuat ia kekal terhadap berbagai macam serangan. Suatu hari ia melihat seorang gadis yang terlihat hendak bunuh diri di atap sekolah. Gadis tersebut bernama Kuriyama Mirai. Dengan sigap Akihito langsung menuju gadis tersebut dan membujuknya untuk tidak bunuh diri. Di luar dugaan, Kuriyama ternyata adalah seorang Ikaisi. Gadis tersebut berbalik menuju ke arah Akihito dan tiba-tiba menusuknya dengan pedang berwarna merah yang terbuat dari darahnya. Owari no Sera bercerita tentang anak bernama Yuichiro dan Mikael. Mereka bersama anak-anak lainnya berasal dari panti asuhan Hyakuya. Selama bertahun-tahun mereka tidak senang akan perlakuan para vampir yang menjadikan mereka budak hanya untuk diambil darahnya. Dan pada usia 12 tahun, Yuichiro Mikael beserta teman-temannya merencanakan pelarian. Namun sayang, pelarian mereka gagal. Semuanya terbunuh kecuali Yuichiro. Teman-temannya mengorbankan hidup mereka agar Yuichiro dapat meloloskan diri. Akhirnya Yuichiro lolos dan diselamatkan oleh Moon Demon Company, yakni pasukan khusus untuk memusnahkan vampir milik Kekaisaran Jepang. Kini Yuichiro bergabung dengan Moon Demon Company untuk membalaskan dendam seluruh sahabatnya. Ya, itulah 10 anime di mana MC overpower yang membangkitkan kekuatan kegelapannya. Jika kalian merasa terhibur dengan video ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mengetahui video-video ini. Dan see you next video.